Putri dan menantu kaisar ini sungguh pasangan yang serasi. Mereka adalah jodoh yang sempurna. Tentu saja. Setahun yang lalu, Putri meminjam kedok perdamaian melalui pernikahan, tanpa mengorbankan satupun prajurit, berhasil menaklukkan negara Liang dengan strategi yang cerdas. Baginda Kaisar sangat senang, beliau secara khusus mengizinkan Putri untuk mengadakan pesta pernikahan di istana. Tapi semua orang juga tahu bahwa ini adalah perayaan kemenangan bagi Putri Zhaoling. Kakak putra mahkota, kamu dan putri mahkota harus bekerja lebih keras, berusaha memberikan cucu kaisar secepat mungkin. Mungkin jika ayahanda merasa senang, beliau akan mengizinkanmu untuk mengadakan pesta 100 hari anakmu di aula emas ini juga. Kamu. Tuan Putri, Tuan Menantu, saya ingin mengajak kalian bersulang. Semoga kalian berbahagia selamanya dan segera dikaruniai putra. Terima kasih kakak putra mahkota. Suamiku, apakah tarian dan musiknya indah? Tarian dan musik istana tentu saja luar biasa. Lalu, antara aku dan penari utama itu, siapa yang lebih cantik? Penari rendah seperti itu, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan Putri. Titah Kaisar tiba. Titah Kaisar tiba. Putri Zhaoling segera terima titah ini. Saya siap menerima titah. Atas kehendak surga, Kaisar bersabda. Putri Zhaoling berjasa karena menaklukkan negara Liang dalam kegembiraan pernikahan ini, dianugerahkan 1 keping medali emas pengampun mati dan hadiah 10.000 keping emas. Selesai. Saya menerima titah kaisar. Zhao Lingrong, nikmatilah kesombonganmu sepuas mungkin. Semakin banyak kehormatan yang kau dapatkan saat ini, saat kau kehilangan segalanya nanti, itu akan terasa jauh lebih sakit. Lakukan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kaisar Liang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah Tuan Putri milik negara Zhao. Kamu memperlakukanku seperti ini, di mana kamu menaruh harga diri negara Zhao. Oh, Tuan Putri milik negara Zhao. Aku sangat penasaran saat kamu menjerit nanti. Dibandingkan dengan wanita dari negara Liang milikku, suara yang mana yang lebih merdu untuk didengar? Hahaha. Malam ini masih sangat panjang. Aku akan menemanimu bermain pelan-pelan. Tuan Putri, Yunshan berhasil mengemban tugas. Tugas ini telah selesai dilaksanakan. Yunshan, kali ini kamu tidak membuang satu prajurit pun dan berjasa menghancurkan negara Liang dengan cerdik. Kamu layak mendapatkan hadiah. Katakanlah, hadiah apa yang kamu inginkan? Yunshan tidak menginginkan hal lain. Saya hanya ingin pulang dan berkumpul bersama keluarga. Aku
aku pasti akan mengabulkan keinginanmu. Terima kasih Yang Mulia Tuan Putri. Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Aku akan mengirimmu sekarang untuk berkumpul bersama keluargamu di alam sana. Yang Mulia Tuan Putri, kenapa semua ini terjadi? Sekarang seluruh penjuru negara Zhao sudah tahu bahwa Putri Zaoling mempertaruhkan nyawa dan menggunakan siasat untuk menghancurkan negara Liang. Pencapaian itu benar-benar tiada tandingannya. Namun Putri hanya boleh ada satu. Entah itu asli atau palsu. Hanya jika kamu sudah tiada, urusan pernikahan pengganti ini baru bisa selamanya terkubur bersama debu. Bagaimanapun juga, orang mati akan bungkam selamanya untuk menjaga rahasia ini. Jangan tidak. Mengapa ini terjadi? Untunglah letak jantungku berbeda dari orang biasa, ada di sebelah kanan. Jika tidak, aku tidak akan bisa lari dari ajal hari ini. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, ayah, 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 ibu, 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 Goudan, 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 Goudan. Tidak kusangka, demi membantu negara Zhao menghabisi negara Liang, ilmu medis mengubah wajah yang kupelajari, ternyata hari ini malah digunakan untuk membalas dendam pada negara Zhao. Zhao Lingrong, aku sudah kembali dari neraka. Apakah kamu sudah siap untuk kutarik jatuh dari puncak duniamu? Ini Yang Mulia Tuan Putri, tolong maafkan saya. Saya merasa sedikit kurang sehat. Bolehkah saya keluar mencari udara segar? Puma, cepatlah pergi dan segera kembali. Wangi sekali. Puma,
apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang bertanya padamu, apa kamu tidak dengar? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Pelayan murahan mana yang berani menggoda Fuma di sini? Tuan Putri, Pelayan murahan mana yang berani merayu Fuma di sini? Tuan Putri. Zhao Lingrong, segala sesuatu yang kamu pedulikan akan aku rampas. Darimu satu persatu. Pertama-tama, kita mulai dari Fuma milikmu. Saat aku sang putra mahkota menikah, bahkan tidak ada perayaan semeriah ini di aula besar. Sedangkan Zhao Lingrong hanyalah sampah yang mendapat pujian cuma-cuma. Memangnya apa kehebatannya? Jangan-jangan itu dia? Siapa? Oh, putra mahkota? Saya memberi salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Di cuaca sedingin ini, tidakkah kaki Anda kedinginan jika mencucinya di sini? Aku tentu saja merasa dingin, tapi asalkan bisa membuatmu terpikat, 10 kali lebih dingin pun, aku melakukannya dengan sukarela. Putra Mahkota, jangan lakukan itu. Jangan bergerak. Dari istana mana? Saya dari Istana Kediaman Xiaoyun. Siapa namamu? Nama saya Manzu. Manzu. Tubuh yang anggun, sangat berharga untuk dimiliki. Kamu Siapa di sana? Putra Mahkota. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Manzu? Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Setelah tiba di istana, kamu harus dengarkan perkataan bibimu. Jangan sampai menyinggung orang-orang penting, ya? Kakak, ini makanan kesukaanmu. Kue kacang hijau Chengxi. Bawalah untuk dimakan di jalan. Goudan, selama kakak-kakak tidak ada di rumah, kamu harus dengarkan ucapan ibu dan juga ayah. Jangan nakal ya. Ambil ini. Kamu baru saja akan masuk istana, pasti butuh banyak uang untuk koneksi. Ayah, aku tidak bisa menerima ini. Ambillah. Ambil saja. Tenang saja, semua urusan di istana sudah aku atur. Aku tidak akan membiarkan permata hati kita ini merasa tertekan sedikit pun. Hari sudah semakin siang, kita harus berangkat sekarang. Ayah, ibu, gaji di istana sangat besar. Setelah aku mengumpulkan uang nanti, aku akan membiayai Goudan sekolah di perguruan. Baiklah. Ibu akan menantimu. Perintah Yang Mulia Kaisar. Tahanan Yunshan telah berkhianat pada negara, seluruh anggota keluarganya harus dihabisi. Serbu. Ayah, ibu, Goudan,
Aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Jadi kamu yang bernama Manzu? Apakah kamu yang bernama Manzu? Parasmu lumayan cantik. Pantas saja, bisa mendapatkan perhatian dari orang penting. Cepatlah berkemas, dan ikutlah bersama saya. Kasimuang, kita mau pergi kemana? Ke Istana Timur. Saya beri hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hamba bersalah. Apa kesalahan yang kamu perbuat? Hamba semalam. Semalam? Ada barangmu yang tertinggal di tempatku? Berdirilah dan bicara. Semalam, aku tidak sengaja menghilangkan barangmu, jadi biarkan aku dihukum dengan memasangkannya secara langsung untukmu. Bagaimana? Segala titah Yang Mulia hamba turuti. Sungguh cantik. Kakak Putra Mahkota. Hamba memberi hormat kepada Tuan Putri dan Tuan Menantu Kerajaan. Pergilah. Baik, hamba undur diri. Dia sudah terpancing. Melihat kecantikan menangis, sungguh mengundang rasa iba. Hapuslah air matamu. Kecantikan? Mungkinkah Fuma juga tertarik dengan rupaku ini? Juga, mungkinkah Putra Mahkota juga? Benar. Setelah tarian kemarin, aku disukai oleh Putra Mahkota. Pagi ini, aku dipanggil ke Istana Timur untuk melayaninya. Jika bukan karena kedatangan Anda dan Tuan Putri, mungkin aku sudah... Mengapa? Menjadi wanita Putra Mahkota, bukankah itu hal bagus? Apakah Fuma merasa bahagia menikahi Tuan Putri? Bahkan orang sehebat Fuma pun tidak punya pilihan. Apalagi aku yang hanya seorang pelayan istana rendah. Apa yang bisa aku lakukan? Benar juga. Bahkan aku dipaksa menikahi Tuan Putri sebagai istri. Dia hanya seorang pelayan kecil. Kemampuan apa yang dia punya untuk melawan? Di bawah kekuasaan kekaisaran, kita semua tidak punya kendali atas nasib sendiri. Jangan menangis lagi. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Mengerti? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Yang Mulia Tuan Putri, aku
Diam. Akan kubuat perhitungan denganmu nanti. Wanita sampah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggoda suamiku? Yang mulia Tuan Putri, saya tidak melakukannya. Tidak. Maksudmu, apakah Tuan Putri ini sudah memfitnahmu? Cukup. Tuan Putri, Kenapa? Saat aku menghukum wanita rendah ini, apakah kamu merasa kasihan padanya? Wang Yu, jangan lupa, aku penguasa dan kamu adalah bawahanku. Karena kamu sudah menikahiku, seumur hidupmu, kamu hanya boleh menjadi milikku. Siapapun itu, tidak boleh menyentuhmu. Bahkan sang suami saja tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi aku yang hanya seorang pelayan istana. Apa yang bisa kulakukan? Di bawah kekuasaan kaisar, kita semua tidak punya pilihan. jika Yang Mulia Tuan Putri sudah yakin bahwa saya telah mengkhianati Anda, maka silakan hukum saya, Yang Mulia Tuan Putri. Aku tentu saja tidak khawatir suamiku akan mengkhianatiku, tapi sulit menjamin. Wanita-wanita gatal itu tidak punya niat buruk. Pengawal, wanita rendah ini telah berani melawan atasan dan menggoda suamiku. Tuan Putri, Berikan dia hukuman yang kejam. Lakukan sekarang agar menjadi peringatan bagi yang lain. jangan. Hadiahkan saja dia hukuman 1 batang merah itu. Lakukan segera sebagai peringatan bagi yang lain. Tidak, Tuan Putri. Saya dijebak. Hubungan saya dan Tuan menantu murni tanpa celah. Mohon Tuan Putri selidiki dengan bijak. Tuan menantu, cepat bantu jelaskan pada saya. Tuan menantu. Tunggu apa lagi? Cepat seret dia keluar. Baik. Tuan Putri, Tuan menantu datang menemui saya. Itu demi Anda, Tuan Putri. Tunggu. Apa katamu barusan? Itu demi Tuan Putri ini? Apa maksudnya itu? Menjawab pertanyaan Tuan Putri, Tuan menantu datang untuk bertanya. Dia ingin tahu di mana saya membeli pewarna bibir ini. Pewarna bibir? Benar. Tuan menantu baru saja menikah dengan Tuan Putri. Beliau ingin memberikan hadiah pada Tuan Putri sebagai kejutan. Karena itulah beliau mendekati saya. Saya tidak menyangka. Hal ini membuat Tuan Putri salah paham. Tuan menantu, apakah benar begitu? Yang Mulia Tuan Putri, masalah ini, apapun yang Anda yakini kebenarannya, maka biarlah begitu saja. Tuan menantu, wanita hina, kamu sengaja menggoda suamiku. Apa sebenarnya tujuanmu? Yang Mulia Tuan Putri, mohon selidiki dengan bijak. Semua perkataan saya adalah kejujuran. Benar-benar wajah yang mengundang simpati. Bahkan aku melihatnya, sampai merasa sedikit kasihan. Tapi katakan padaku, bagaimana jika tusuk konde ini menggores wajahmu beberapa kali? Bagaimana cara kamu akan menggoda pria lain? Tunggu dulu. Wajah ini, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat? Sudahlah. Orang yang tak akan lama lagi tiada sepertimu tidak layak membuatku membuang-buang pikiran. Benar saja, Tuan Putri yang sangat tinggi di atas sana, mana mungkin ingat pada rakyat rendahan sepertiku. Keangkuhan dan kesombonganmu akan menghancurkanmu. Seret dia keluar. Hukum saja dia sampai mati. Yang Mulia Tuan Putri, mohon belas kasihannya. Yang Mulia Tuan Putri, ampuni aku. Tolong, Yang Mulia Tuan Putri, saya dijebak. Yang Mulia Tuan Putri. Dasar wanita tak tahu malu, bahkan tidak tahu diri. Dengan identitasmu itu, beraninya kamu menggoda Tuan menantu. Aku tidak melakukannya. Jika Yang Mulia Tuan Putri bilang kau melakukannya, maka memang begitu. Kalian sudah datang. Aku adalah pelayan dari Istana Timur. Kalian tidak punya hak untuk menghukumku. Jika sampai Putra Mahkota tahu, kalian tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman.
Jika sudah menyinggung Yang Mulia Tuan Putri, jangankan orang dari Istana Timur, meskipun di hadapan takhta sekalipun, sekali perintah dari Tuan Putri, kau tidak akan bisa hidup. Yang Mulia Putra Mahkota. Ini adalah wilayah Istana Timur. Tindakan Yang Mulia Tuan Putri tampaknya benar-benar tidak menghormati Anda. Untuk apa bicara begitu banyak padanya? Cepat selesaikan. Tuan Putri masih menunggu kami. Kembali untuk melaporkan hasilnya. Hentikan. Manzu, Yang Mulia Putra Mahkota. kamu tidak apa-apa? Aku tidak. Manzu? Mansu? Keterlaluan. Seseorang, panggil tabib kerajaan segera. Baik, Yang Mulia Putra Mahkota. Tabib kerajaan, kapan dia bisa bangun? Lapor Putra Mahkota Nona ini tidak mengalami masalah serius. Hanya menderita sedikit luka luar saja. Dia akan segera bangun setelah beristirahat. Pergilah. Hamba mohon pamit. Putra Mahkota, Jangan banyak bergerak, tubuhmu masih sangat lemah. Putra Mahkota, hamba pikir tidak akan bisa bertemu Anda lagi. Bodoh, selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Kemari, bawa pelayan-pelayan rendah itu ke hadapanku. Putra Mahkota, ampuni kami. Putra Mahkota, tolong ampuni kami. Putra Ampuni Mahkota Manzu, kami. orang-orang ini, menurutmu harus bagaimana dihukumnya? Putra Mahkota, seharusnya hamba tidak menanggapi perkataan Tuan Menantu sampai membuat Putri tidak senang. Wajar saja jika Putri menghukum hamba. Tuan Menantu, apa hubungannya dengan dia? Tuan Menantu menghentikan hamba, dia bertanya prona bibir hamba. Beli di mana? Karena dia ingin membeli satu kotak untuk diberikan kepada Putri. Tapi Putri sepertinya salah paham dan mengira bahwa hamba sedang merayu Tuan Menantu. Wang Yu, berani sekali kamu. Berani-beraninya mengincar wanitaku. Putra Mahkota, Putri, hanya sedang terbawa suasana karena cinta. Makanya sesaat dia pun marah. Mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah Istana Timur, sehingga berani menghukum hamba. Mohon jangan menyalahkan Putri. Sepertinya, pasangan suami istri itu sama sekali tidak menghargaiku. Menurutku, pasangan suami istri ini sama sekali tidak menghargaiku. Pengawal, seret pelayan rendahan ini keluar, dan habisi mereka semua. Putra Mahkota, ampuni kami. Mohon ampuni kami, Putra Mahkota. Putra Mahkota, kami hanya melaksanakan perintah dari Tuan Putri. Mohon ampuni nyawa kami. Putra Mahkota, jika Anda menghukum orang-orang Putri, apakah Tuan Putri tidak akan merasa kecewa? Kalian semua, seret mereka ke kediaman Putri, beri hukuman tepat di hadapan Zaoling. Baik, Putra Mahkota. Ampuni nyawa kami, Putra Mahkota. Putra Mahkota, mohon ampun. Ampun, Putra Mahkota. Bawa mereka semua pergi. Ayo jalan. Cepat. Putra Mahkota, saya benar-benar tidak layak mendapatkan ini semua. Tenanglah. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Tuan Putri, Putra Mahkota ingin saya menyampaikan pesan pada Anda. Beberapa pelayan Anda ini tidak tahu aturan dan berani bertingkah di Istana Timur. Kali ini Putra Mahkota membantu Anda membereskan mereka, supaya kelak mereka tidak akan membuat Anda malu di depan orang banyak. Laksanakan.
Tuan Putri. Zaoling, mengucapkan terima kasih kepada Kakanda. Sepertinya Manzu sudah diselamatkan oleh putra mahkota. Tapi kalau begini, dia justru jatuh kembali ke tangan putra mahkota. Putri, menantu Kaisar, maka saya permisi undur diri dulu. Wanita hina, aku pastikan kamu akan mendapatkan pembalasan yang pedih. Salam hormat kakak ipar. Silakan duduk. Kakak ipar, mengenai kejadian beberapa waktu yang lalu itu adalah karena ketidaktahuan Zaoling. Hari ini saya datang khusus untuk memohon maaf. Saya sangat berharap kakak ipar bisa membantu membicarakan hal baik tentang Zaoling, agar kakak putra mahkota tidak marah lagi kepada Zaoling. Zaoling, lain kali bersikaplah lebih tenang. Jangan sampai kamu bertindak mengikuti emosi. Ini semua karena wanita penggoda itu, setelah gagal menggoda sang menantu kekaisaran, dia malah berani mengarahkan niat buruknya kepada kakak putra mahkota. Zaoling, jaga ucapanmu. Kakak ipar, aku melakukan ini karena mencemaskanmu. Hari ini dia bisa membuat pangeran mahkota mempermalukan aku demi dirinya. Di hari lain bukan tidak mungkin. Dia akan naik ke tempat tidur kakak putra mahkota. Pada saat itu, aku rasa itu sudah cukup jelas. Pergilah. Periksa orang yang dibicarakan oleh Zaoling tadi. Baik, Nyonya. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia Tuan Putri. Wanita hina, berani sekali kamu muncul lagi di hadapanku. Yang Mulia Tuan Putri, saya datang untuk mengantarkan pesanan Yang Mulia Tuan Putri, yaitu pemerah bibir yang diminta oleh menantu Kaisar kepada saya. Beberapa hari yang lalu, menantu Kaisar pernah berkata bahwa pemerah bibir ini saat dipoles di bibir saya terlihat sangat cantik. Saya rasa sesuatu yang dipuji oleh menantu Kaisar pasti juga akan disukai oleh Tuan Putri, karena itulah saya datang khusus untuk memberikannya kepada Tuan Putri. Dasar wanita bermulut manis yang tidak tahu malu. Tuan Putri, ini... Serang dia! Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Tuan Putri, tolong berhenti memukul. Tuan Putri, aku mohon berhenti. Saya tahu saya bersalah. Wanita hina, kamu cari mati. Cukup. Zaoling, Lepaskan aku. Hari ini aku pasti akan membuat hidupnya sangat menderita. Yang Mulia Tuan Putri, tidakkah Anda lupa bahwa ini adalah Istana Timur yang merupakan wilayah kekuasaan putra mahkota? Apa Anda lupa dengan pelajaran di depan pintu kediaman putri? Lebih baik seumur hidupmu, jangan pernah keluar selangkah pun dari Istana Timur. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu benar-benar menderita. Manzu? Manzu, tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Pergi meninggalkan tempat penuh masalah ini. Putri Mahkota, semua ini adalah hal yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Sepertinya pelayan ini memang memiliki hubungan dengan menantu kaisar yang baru saja naik jabatan itu. Tapi si bodoh Zaoling itu ternyata merasa ragu karena pelayan itu adalah orang dari Istana Timur, sehingga dia tidak berani bertindak gegabah. Beraninya dia mencoba mengadu domba saya dan memanfaatkan tangan saya untuk menyingkirkannya.
Putri Mahkota, saya baru saja menemui pelayan ini. Memang benar apa yang dikatakan Tuan Putri. Dia memiliki wajah penggoda pria. Mengenai Putra Mahkota, sulit untuk menjamin hatinya tidak akan goyah. Apakah kita perlu? Tidak usah. Bukankah menantu kerajaan menyukai pelayan ini? Maka mari kita menjadi perantara dan satukan kedua kekasih gelap ini. Pangeran Putra Mahkota. Ini adalah barang kiriman utusan menantu kerajaan. Si Wang Yu ini berani sekali dia. Pangeran Putra Mahkota. Ini janji temu di larut malam antara pria dan wanita di tempat sepi. Saya sangat takut. Manzu, tenanglah. Ada aku di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Kamu pergilah dulu. Aku akan segera menyusul. Baik. Bibi Putra Mahkota sudah masuk dalam perangkap. Putri Mahkota ingin kau kehilangan kesucian oleh menantu kerajaan, agar tertangkap basah di atas ranjang oleh Zhao Lingrong. Kita akan gunakan siasat mereka untuk menyerang balik. Baiklah. Begitu benda ini dinyalakan, orang yang menghirup aromanya akan jatuh ke dalam dunia ilusi. Jika kau menuntunnya dengan suaramu, itu akan membuat Putra Mahkota salah mengira bahwa kau telah menyerahkan dirimu padanya. Yunshan, hati-hatilah. Wang Yu. Wang Yu. Cepat keluar. Wang Yu. Pangeran Putra Mahkota, saya sudah memeriksanya. Di dalam ruangan ini tidak ada satu orang pun. Saya tidak tahu mengapa Wang Yu belum datang. Sial. Seseorang menjebak kita dengan obat. Ayo cepat pergi. Putra Mahkota. Tubuhku terasa sangat panas. Kalian berdua benar-benar orang tak tahu malu. Kakak Putra Mahkota. Pergi dari sini. Yang Mulia Putra Mahkota. Manzu, tenang saja. Mengenai masalah kamu yang telah dijebak, aku akan membantu menyelidikinya sampai tuntas. Mulai sekarang kamu adalah selirku. Tidak akan ada orang yang bisa menghinamu tanpa seizinku. Benar-benar tidak beruntung. Kenapa Putra Mahkota malah pergi ke istana terpencil? Saya sudah jelas-jelas memberikan surat itu kepada menantu raja. Kenapa orang yang datang malah menjadi Putra Mahkota? Sekarang pelayan rendahan itu sudah menjadi selir dari Putra Mahkota. Tuan menantu raja, sepertinya sudah benar-benar menyerah sekarang. Zhao Lingrong. Pasti ini semua ulahmu? Beraninya kamu menjebakku? Hutang masalah ini akan aku catat dan kuingat baik-baik. Manzu, jangan melakukan hal bodoh. Manzu, jangan melakukan hal bodoh. Manzu,
Bagaimana bisa kamu mengakhiri hidupmu? Aku sudah menjadi selir putra mahkota. Selain menghilang untuk selamanya, cara apa lagi yang aku punya? Tidak. Manzu, aku mencintaimu. Kamu masih memiliki aku. Ikutlah denganku. Kita akan pergi jauh ke tempat di mana tak ada seorang pun yang mengenal kita, memulai hidup baru. Setuju? Fuma, aku tidak bisa ikut denganmu. Kamu punya keluargamu, kamu punya masa depan yang cerah. Jika kita kabur begitu saja, putri dan putra mahkota tidak akan membiarkan kita lolos. Manzu tidak boleh seegois itu dan membiarkanmu kehilangan segalanya. Mengetahui perasaanmu saja, Manzu sudah merasa sangat puas. Aku berharap kamu bisa hidup tenang, bahagia, senang, dan damai di masa depan. Manzu, sandiwara yang bagus akan segera dimulai. lanjutkan. Pergi, panggil Manzu ke hadapanku. Cepat. Wanita tidak tahu malu. Beraninya kamu menggoda Fuma di sini? Pengawal. Seret dia pergi, habisi dia dan buang mayatnya. Baik. Fuma, Anda sedang mabuk. Biar saya bantu Anda kembali ke kamar untuk istirahat. Akhirnya kamu datang juga. Fuma, jangan. Aku mencintaimu. Manzu, aku mencintaimu. Apa yang Anda katakan? Manzu, aku mencintaimu. Manzu. Manzu, aku mencintaimu. Sekarang sudah jelas kan? Lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Ternyata Anda adalah Tuan Putri. Kenapa? Ada urusan apa Anda mencariku? Kenapa tadi kamu memanggil nama wanita rendah itu? Katakan, apa kamu menyukainya? Benar. Aku memang menyukainya. Aku mencintainya. Apa Anda sudah puas? Ah, Pergi, pergi kamu dari sini. Suamiku. Wanita rendah. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sepertinya saatnya sudah tepat. Waktunya untuk memberimu sedikit kejutan. Tuan, menantu raja, putra mahkota yang terhormat, hamba akan membawakan sebuah tarian untuk menghibur Anda. sangat bagus.
Begitu teganya dia menghinamu? Fuma, jangan bicara sembarangan. Putra mahkota memperlakukanku dengan sangat baik. Tidak. Manzu, pergilah bersamaku. Kita tinggalkan semuanya dan pergi jauh. Maukah kamu? Fuma, tolong jaga martabat Anda. Manzu, apa yang sedang kamu lakukan? Putra mahkota, Katakan penderitaan apa yang kamu alami, ceritakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Manzu secara resmi adalah milik putra mahkota. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lebih banyak tekanan dari putra mahkota hanya karena aku. Yang mulia. Aku tadi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wanita tak tahu malu ini yang merayu Fuma. Dia bahkan menangis mengeluh pada Fuma. Katanya dia disiksa di Istana Timur dan tidak dipedulikan. Fuma hanya sedang merasa kasihan saja, sehingga dia sampai tertipu oleh wanita sampah ini. Apa yang sedang kau bicarakan? Lihat matanya yang merah dan bengkak, itu adalah buktinya. bukan begitu yang mulia. Mata saya merah karena baru saja ketika merapikan alat makan, mata saya kemasukan debu karena angin. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Fuma. Zaoling, jika kamu tidak bisa mengurus suamimu sendiri, biar aku yang membereskannya untukmu. Pengawal, Kakak putra mahkota, satu-satunya penyebab masalah ini adalah pelayan sampah ini. Janganlah Anda tergoda oleh kecantikannya hingga tidak bisa membedakan mana yang benar. cukup. Yang mulia putra mahkota, aku yang telah tergoda dan mencoba bertindak tidak senonoh pada selir Anda. Aku menyadari kesalahanku sendiri dan siap menerima hukuman. Saya sadar telah bersalah dan rela menerima hukuman. Maafkan saya. Saya sudah menyinggung Nona. Karena menantu kaisar sudah mengakui kesalahan, maka beri dia 20 pukulan papan sebagai peringatan kecil agar jera. Manzu adalah wanitaku, bukan sembarang orang biasa yang bisa diincar siapapun. Hal ini, saya harap Tuan Fuma bisa mengingatnya baik-baik. Hamba siap mematuhi perintah. Wang Yu, apa bagusnya wanita tak tahu malu itu? Apakah dia pantas mendapatkan segalanya darimu? Zhao Lingrong, kamu tidak akan pernah tahu bahwa semua yang terjadi hari ini adalah karena perbuatanmu sendiri. Yang dicintai Wang Yu, selamanya bukanlah aku, melainkan dirinya sendiri yang tertindas kekuasaan dan tak mampu melawan. Jadi, ketika dia menyadari bahwa dia gagal menyelamatkanku, dia akan merasa sangat bersalah dan merasa kehidupan di masa depan hanyalah keputusasaan tanpa akhir, hingga dia kehilangan akal sehatnya dan melakukan tindakan gegabah yang tidak bijak. Kamu tidak Wang apa-apa. Yu, Kamu juga punya perasaan, bisa merasa sakit dan bisa menjadi gila. Tapi ini masih belum cukup. Selanjutnya, apalagi yang harus aku buat hilang darimu? Wang Yu, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Putri. Wang Yu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berkali-kali menolak aku. Aku beritahu kamu, tanpaku, kamu bukan apa-apa. Terima kasih atas cinta Tuan Putri. Yang salah tempat. Bagus sekali, cinta yang salah tempat. Wang Yu, mulai sekarang, aku tidak menginginkanmu lagi.
Aku akan ke istana sekarang meminta titah ayahanda kaisar untuk menceraikanmu sebagai menantu kekaisaran. Tanpaku, kamu, bahkan keluarga Wang milikmu, tidak ada artinya sama sekali. Tidak masalah. Maka aku akan membuatmu kehilangan status Tuan Putri yang kamu banggakan itu. Ayahanda, Ananda ingin menceraikan menantu kekaisaran. Kalian baru saja menikah beberapa hari. Jangan sembarangan. Ananda tidak sedang sembarangan. Kakak putra mahkota dan menantu telah dipengaruhi oleh wanita iblis itu. Mereka bahkan tidak mempedulikan status mereka dan menculik seorang wanita di jalanan. Kakak putra mahkota demi wanita iblis itu telah memukul menantu kekaisaran. Ayahanda, jika berita ini tersebar, di mana harga diri kerajaan negara Zhao kita? Mohon turunkan titah ayahanda. Habisi pelaku utama ini sebagai peringatan bagi yang lain. Ini harus dijadikan pelajaran bagi yang lain. Ini sudah keterlaluan. Wajar bagi pria punya banyak istri dan selir, dan sesekali terlibat skandal asmara, itu adalah hal yang normal. Tapi dia itu selir kakak putra mahkota. Mereka mengabaikan status mereka, dan malah demi seorang wanita penggoda saling cemburu dan berebut, di mana wibawa seorang calon pemimpin negara dan menantu kekaisaran. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Dia hanyalah seorang selir, hanya sebuah mainan saja. Mengapa kamu harus ambil pusing? Tapi apa? Zhao Ling, aku beritahu kamu, sekarang kamu sudah menikah, harus punya kelapangan hati. Cemburu dan berebut dengan seorang pelayan. Di mana sosok Putri Zhao Ling yang dulu begitu cerdik mengalahkan negara Liang? Aku sudah tidak sopan. Aku mengaku salah. Kembalilah ke kediamanmu. Jalani masa kurungan selama 1 bulan. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Aku mohon undur diri. Wanita yang membuat putra mahkota dan menantu kekaisaran berebut di jalanan. Seperti apa kecantikannya? Yang mulia. Jangan mengganggu suasana hati si cantik. Salam kepada Yang Mulia. Bagus. Bagus sekali. Dia Mei, tariannya indah, orangnya lebih indah lagi. Aku tidak tahu ayahanda berkunjung. Maaf karena tidak menyambut ayahanda. Aku berharap ayahanda memberikan hukuman. Kalian berdua bangunlah. Terima kasih ayahanda. Terima kasih yang mulia. Manzu, urusanmu di sini sudah selesai. Sekarang pergilah. Saya mohon undur diri. Putra mahkota, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Ananda tidak tahu di mana letak kekurangannya. Mohon ayahanda beri petunjuk. Kamu adalah seorang putra mahkota. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Seharusnya kamu paham sendiri. Sebagus apapun bunga bermekaran, ia hanyalah sebuah mainan. Hanya demi sebuah mainan, jangan sampai mempermalukan nama baik keluarga kerajaan. Ananda, mengerti. Dasar wanita rendahan. Tidak peduli bagaimana kakak putra mahkota melindungimu sebelumnya, ujung-ujungnya kamu tetap diusir ke kuil.
aku tidak seburuk Tuan Putri sepertimu. Melapor ke Kaisar, menceraikan suami, tapi hasilnya justru dihukum kurung selama 1 bulan. Sekarang malah berani melanggar perintah dan datang ke sini hanya untuk menertawakanku. Kamu hanya bisa bersilat lidah saja. Tunggu saja setelah keluar dari istana. Kamu tidak akan tahu bagaimana nasibmu akan berakhir nanti. Belum tentu. Waktu masih panjang, kita lihat saja nanti siapa yang akan berakhir duluan. Waktunya sudah hampir habis. Ayo cepat jalan, Kasim sudah menunggu. Kamu pergilah dan awasi dia di kuil. Cari kesempatan untuk menghabisinya. Kasimmu, bukankah kita seharusnya pergi ke kuil? Tapi di sini Ada bangsawan yang mengundangmu. Silakan masuk. Manzu, jangan biarkan beliau menunggu lama. baik. Nona Manzu telah tiba. Hamba menghadap yang mulia. Benar saja ternyata kamu cantik jelita. Pantas saja putra mahkota dan menantu kerajaan. Sampai bertengkar hebat karenamu. Yang mulia, saya... Aku tidak bermaksud untuk menyalahkanmu. Apakah kamu bersedia menari satu lagu untukku? Ini adalah kehormatan bagi Manzu. Sinai, cantik kamu baik-baik saja. Yang mulia, tarian hamba kurang bagus. Silahkan jika Anda ingin menghukum hamba. Baiklah. Kalau begitu aku akan benar-benar memberimu hukuman. Maksudmu wanita sialan itu tidak pergi ke kuil? Saya sudah berada di depan kuil dan menunggu selama 3 jam. Tapi saya sama sekali tidak melihat kereta kuda wanita itu. Dia tidak ke kuil? Lalu kemana perginya dia? Pergilah ke kediaman putra mahkota dan kirimkan surat ini untukku. Kemana saja kamu? Mengapa baru pulang sekarang? Aku sedang bertanya padamu, pergi kemana kamu? Mengapa tidak pulang sepanjang malam? Pangeran, tolong jangan bertanya lagi. Beraninya kamu mengkhianatiku. Katakan padaku, siapa selingkuhanmu itu? Bicara, cepat bicara. Katakan padaku, siapa yang berani menyentuh wanita milik putra mahkota ini? Bicaralah. Ya, itu adalah Yang Mulia Kaisar. Ayahanda Kaisar? Aku sudah tidak suci lagi. Aku sadar tidak pantas untuk menemui pangeran lagi. Hanya dengan mengakhiri hidup ini, aku bisa membalas ketulusan pangeran kepadaku. Hanya dengan tiada, aku bisa membalas kasih dalam Yang Mulia Putra Mahkota. Manzu? Di dalam hatiku, kamu adalah yang paling suci. Tapi, Kaisar, beliau sudah
Tenanglah. Melakukan hal-hal itu bukanlah kesalahanmu. Di dalam hatiku, kamu adalah yang paling murni tanpa noda. Yang Mulia, aku ingin mandi. Aku akan mengaturnya. Aku sudah kotor. 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 Manzu, Sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Sudah tidak bisa bersih kembali. Manzu, jangan seperti ini. Aku akan membantumu membersihkannya. Yang Mulia, apakah aku benar-benar harus masuk istana untuk melayani Kaisar? Manzu, aku tahu ini berat bagimu, tapi ini semua demi masa depan kita. Kamu akan membantuku, kan? Selama bisa membantu Yang Mulia, Manzu rela melakukan apapun. Ayahanda, Apa kamu sudah dengar? Akhir-akhir ini Yang Mulia setiap malam menginap di Istana Selirman. Sepertinya di dalam istana ini, situasinya akan segera berubah. Benar sekali. Kain Sutra Fuguang itu dikirim bertubi-tubi ke kediaman Selirman. Sutra Fuguang, Putri Zaoling telah berjasa menaklukkan negara Liang, tapi Yang Mulia hanya memberikan 1 gulung saja. Duh, sepertinya istana ini benar-benar akan berubah drastis. Kami memberi hormat kepada Tuan Putri. Beraninya kalian bergosip tentang majikan. Pengawal, seret mereka. Cabut lidah mereka untukku. Siap, laksanakan. Tuan Putri, ampuni kami. Tuan Putri, tolong ampuni saya. Tuan Putri, ampuni saya, Tuan Putri. Saya mohon ampun. Tuan Putri, ampuni nyawa saya. Selirman, kapan istana ini kedatangan sosok seperti itu? Tentu saja saat Tuan Putri sedang menjalani hukuman pengasingan. Dasar sampah. Kenapa kamu bisa ada di dalam istana? Itu semua berkat Anda, Tuan Putri. Kalau bukan karena Tuan Putri melapor ke hadapan Kaisar, mana mungkin aku punya kesempatan bertemu beliau, mendapat perhatian Yang Mulia, dan menjadi yang paling dicintai di istana ini. Beraninya kamu memakai cara kotor untuk memikat ayahandaku. Benar. Memang aku yang memikat ayahandamu. Bukan itu saja, suamimu, kakakmu, apa yang kamu sukai, serta segala yang kamu miliki, akan aku rebut kembali, selangkah demi selangkah, langsung dari tanganmu. Wanita tak tahu malu, aku akan menghabisimu. Wanita tidak tahu malu, aku akan menghabisimu. Siapa yang sedang membuat keributan di sana? Ayahanda. Tuan Putri, ampuni hamba. Ini semua kesalahan hamba. Jangan buat perhitungan denganku. Tuan Putri. Ayahanda, jangan dengarkan omong kosong wanita licik ini. Gunting ini, dia sendirilah yang memaksanya ke tanganku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang Mulia, ini semua salah hamba. Status hamba sangat rendah. Tidak seharusnya hamba mengenakan sutra berkilau yang sama dengan Tuan Putri dan membuat Tuan Putri merasa kesal. Hamba, mohon hukum saja hamba. Karena kamu sudah menyadarinya, cepatlah lepaskan pakaian itu. Ayahanda, wanita kotor ini sebelumnya pernah menggoda di tempat tidur kakak putra mahkota, lalu diasingkan ke kuil, dan sekarang entah bagaimana, muncul kembali di dalam istana. Dia pasti punya niat buruk yang tersembunyi. Ayahanda, tolong keluarkan perintah untuk menghukum penyihir wanita ini. Dia pasti memiliki niat yang tidak setia. Saya mohon kepada Ayahanda Kaisar untuk menitahkan
hukum wanita siluman ini dengan berat. Bodoh. Zhao Lingrong, kamu ini secara tidak langsung mengingatkan Kaisar bahwa dia telah merebut wanita milik putranya sendiri. Pengawal, sampaikan perintahku. Wanita hina, kali ini kamu akan habis. Zhao Ling bersikap tidak sopan di hadapan Kaisar. Denda gajinya selama 3 bulan. Ayahanda, Kenapa belum mundur juga? aku... Wanita tak tahu malu. Urusan kita belum selesai. Kenapa tidak bangun juga? Bangunlah. Selirman. Selirman, apakah kamu masih suci atau tidak? Aku yang paling tahu dengan sangat jelas. Yang Mulia, terlepas dari Anda percaya atau tidak, di dalam hati saya hanya ada Anda seorang. Wanita hina, aku harus membongkar wajah aslimu. Putra mahkota, saya sedang mengandung, dan ini anak Anda. Saya sedang hamil. Ini anak Anda. Manzu, aku telah membuatmu menderita. Demi pangeran, Manzu rela melakukan apa saja. Hanya saja, kasihan anak kita, dia tidak bisa secara terang-terangan memanggil Anda ayah. Manzu, demi anak kita, dan demi masa depan kita, kamu harus memasukkan ini ke dalam makanan ayahanda Kaisar. Ini memberikan obat kepada Yang Mulia. Aku juga tidak ingin sampai sejauh ini. Tapi selama dia masih berkuasa, kita berdua tidak akan pernah bisa bersama. Manzu mengerti. Dasar bodoh. Mengingat ketulusan cintamu kepadaku selama ini, setelah aku naik tahta nanti, aku pasti akan membuat akhirmu tenang. Kakak putra mahkota, kenapa kamu bisa? Tunggu sebentar. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Dasar wanita sampah. Kali ini, lihat saja siapa yang bisa menolongmu. Zhao Ling, ayah tahu biasanya kamu punya masalah dengannya. Tapi kamu tidak seharusnya menggunakan cara yang sangat picik ini untuk memfitnah Selirman. Ayahanda Kaisar, putrimu ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selirman menaruh racun di dalam makanan Anda. Dia berniat untuk mencelakai keselamatan Anda. Yang Mulia, Selirman datang membawa sup tonik. Apakah dia diizinkan untuk masuk? Ayahanda, jika Anda tidak percaya, Anda bisa memanggil tabib kemari untuk membuktikan apakah Selirman telah meracuni makanan ini. Semuanya akan langsung terlihat. Titah dilaksanakan, bawa Selirman menghadap. Sampaikan juga perintah ke Akademi Kedokteran Istana. Suruh tabib kemari. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Tuan Putri. Lancang sekali kamu, wanita hina. Apa kamu menyadari kesalahanmu? Saya tidak mengerti kenapa Tuan Putri berbicara seperti itu. Kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Dasar wanita rendahan tak tahu malu. Kamu berani sekali menaruh racun di dalam hidangan ayahanda. Yang Mulia, hamba tidak melakukannya. Yang Mulia Tuan Putri, saya tahu biasanya Anda tidak menyukai saya, tetapi Anda tidak perlu menuduh hamba dengan pengkhianatan yang sangat keji seperti ini. Kamu wanita rendahan masih berani membela diri? Ayahanda, dia pasti telah menaruh racun di dalam sup ini. Yang Mulia, hamba tidak menaruh racun. Hamba
mendengar akhir-akhir ini Yang Mulia sering sakit kepala dan susah tidur, itu sebabnya hamba membuatkan sup penenang ini dan membawakannya untuk Anda. Hamba benar-benar tidak meracuninya. Saya mohon Yang Mulia memeriksanya dengan bijak. Ada racun atau tidak, tabib akan segera membuktikannya. Tabib Ki telah tiba. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar, Yang Mulia Tuan Putri, dan Nyonya Selirman. Tabib Ki, Anda datang di waktu yang tepat. Cepat periksa racun apa yang ada di dalam sup ini. Tidak perlu merepotkan Tabib Ki. Putri Yang Mulia, apakah Anda sekarang sudah puas? Itu tidak mungkin. Dia jelas-jelas memasukkan racun. Ayahanda, dia jelas-jelas memberikan racun. Perutku sakit sekali. Ayahanda, dia sungguh telah memberikan racun. Selirman, apa yang ingin kau katakan? Yang Mulia, saya tidak melakukannya. Yang Mulia, Selirman mengalami pendarahan. Apa? Tabib Ki, cepat periksa Selirman. Apa yang sebenarnya terjadi? Hamba laksanakan titah. Melapor Yang Mulia, selir ini mengalami keguguran. Apa? Lalu racun apa yang dia masukkan ke dalam sup itu? Ini, di dalam sup ini tidak ada racun. Tidak mungkin. Lalu mengapa dia merasa sakit perut? Di dalam sup ini, awalnya mengandung ginseng dan tianma yang membantu melancarkan darah dan berkhasiat mengatur fungsi tubuh, namun tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan ini, kondisi selir memang sudah seperti itu, ditambah dengan kondisi tubuh yang lemah dan posisi janin yang tidak stabil. Itulah sebabnya dia kehilangan anak ini. Anakku tersayang. Yang Mulia, aku memohon padamu, tolong selamatkan anak kita. Tabib Ki, aku tidak peduli metode apapun yang kamu gunakan. Pastikan kandungan di perut Selirman yang merupakan darah dagingku bisa terselamatkan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ayahanda, ayah jangan sampai tertipu oleh wanita rendahan ini. Anak di dalam kandungannya sebenarnya. Cukup. Zaoling, tidak peduli seberapa manja sifatmu, aku selama ini selalu menoleransimu. Tapi hari ini, kamu sudah keterlaluan. Pengawal? Saya di sini, Yang Mulia. Tindakan putri yang melanggar tata krama telah membahayakan calon anakku. Hukum dia menyalin kitab suci sebanyak 3.000 kali untuk memohon berkah bagi calon bayi dalam kandungan Selirman. Jika tidak diselesaikan, jangan biarkan dia melangkah keluar satu langkah pun dari aula. Baik, Yang Mulia. Ayahanda. Silakan, Putri. Bawa dia keluar. Aku adalah adik kandungmu. Kamu tega demi wanita rendahan ini menyalahkanku? Zhao Lingrong, jangan lupa, kamu adalah adikku. Anak di dalam perut Manzu juga merupakan adik bagi kita. Kakak putra mahkota, jangan berpura-pura bicara sok bijak. Kamu jelas-jelas hanya peduli padanya dan pada bayi haram yang belum lahir itu. Sudah jelas kamu peduli padanya dan bayi di dalam kandungannya. Anak harammu yang belum lahir itu. Zhao Ling, perkataan itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Hati-hatilah agar tidak terkena masalah karena ucapanmu. Mengapa? Kakak putra mahkota ingin membungkam mulutku. Aku bukan hanya tahu bahwa anak haram di perutnya itu adalah milikmu, tapi aku juga mendengar kamu menghasutnya untuk meracuni ayahanda kaisar. Menurutmu, jika aku memberitahu ayahanda mengenai ambisimu, apakah posisi putra mahkota ini
Masih bisa kamu duduki dengan tenang? Zhao Lingrong, jangan kira aku tidak berani menghadapimu. Jangan lupa kehormatan yang kamu miliki itu, siapa yang memberikannya. Jika bukan karena aku saat itu merancang rencana agar kamu yang menikah sebagai pengganti, kamu sekarang pasti masih menderita di tempat Pangeran Liang. Itu semua karena kalian semua telah terbuai oleh wanita penggoda ini. Begitupun kamu, Puma juga sama saja. Bahkan sekarang ayahanda juga ikut seperti itu. Kakak putra mahkota, antara kamu harus menghabisi wanita hina ini untukku, atau aku akan pergi menghadap ayahanda untuk melaporkanmu. Manakah yang lebih penting, tahta atau wanita cantik? Kakak putra mahkota, sepertinya kamu tahu apa pilihan terbaiknya. Apa yang kamu katakan itu benar? Saya mendengarnya langsung di depan pintu aula peribadatan. Pasti tidak salah lagi. Putri Mahkota, skandal di istana belakang ini ditambah rencana mencelakai kaisar, yang manapun dari kedua hal itu adalah hukuman mati yang sangat berat. Benar, hal ini benar-benar tidak boleh sampai dibongkar oleh Zhao Ling. Sepertinya selirman ini tidak boleh dibiarkan tetap ada. Begini, pergilah ke aula peribadatan, beritahu Zhao Ling bahwa selirman akan lenyap sesuai keinginannya. Yang Mulia, silakan lihat. Wanita hina, akhirnya hari ini tiba juga bagimu. Apa semuanya sudah siap? Menjawab Tuan Putri. Semuanya sudah siap? Bagus sekali. Wanita hina, hari ini akan kutunjukkan padamu, akibat karena telah menyinggungku, reputasimu akan hancur total, dan kau akan jatuh ke neraka selamanya. Kamu. Berkat bantuan Yang Mulia Tuan Putri, kami sudah lama berada di neraka. Beraninya kamu menjebakku. Cepat kemari semuanya. Tangkap pelayan hina ini sekarang juga. Yang Mulia Tuan Putri. Aku baru menyadari malam ini bahwa kamu sangat konyol dan bodoh. Tunggu apa lagi? Cepat gerak. Kalian semua bersekongkol. Kami kembali dari neraka hanya untuk menginjak Tuan Putri yang mulia ini ke dalam lumpur yang busuk. Kami datang kembali dari neraka hanya untuk menginjak Tuan Putri yang mulia ke dalam lumpur. Dasar kalian pelayan rendahan. Aku adalah Tuan Putri dari negara Zhao. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambutku saja, Ayahanda Kaisar tidak akan melepaskan kalian. Yang Mulia, Tuan Putri, orang terpandang memang mudah lupa. Wajar saja jika Anda melupakan kami. Lihatlah wajah ini. Penampilan kami hari ini menjadi begini. Semua ini adalah berkat Tuan Putri. Bukankah Yang Mulia biasanya suka mencambuk orang dengan cambuk ini? Hari ini, cobalah juga bagaimana rasanya cambukan ini. Ah! Tuan Putri, bagaimana menurutmu jika aku di wajahmu yang cantik jelita ini mengukir kata wanita kejam? Apakah kamu masih berani keluar bertemu orang? Dasar kamu lelaki tak berguna. Lepaskan tangan kotormu dariku. Jika kamu berhenti sekarang tentang kejadian malam ini, aku, Tuan Putri, bisa memaafkanmu. Hahaha. Ternyata Yang Mulia Tuan Putri bisa merasa takut juga dan bisa memohon pada orang lain. Baiklah. Berlututlah di depan kami sambil bersujud, tampar dirimu sendiri, lalu panggil dirimu sendiri. Wanita hina, maka aku akan meminta mereka melepaskanmu. Bagaimana? Beraninya kalian. Jika tidak melakukannya, apakah Yang Mulia Tuan Putri ingin wajahnya hancur? Jangan. Aku adalah wanita hina. Tuan Putri, apa yang baru saja Anda katakan? Saya kurang mendengarnya dengan jelas.
Aku adalah wanita hina. Yang ini terdengar jelas. Tuan Putri bilang bahwa dia adalah wanita hina. Hahaha. 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 Pelayan rendahan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Dibandingkan dengan Tuan Putri yang selalu ingin menghabisi seluruh keluarga orang lain, cara kami ini tidak ada apa-apanya. Lanjutkan. Sepertinya Tuan Putri lebih suka jika di wajahnya sendiri diukir kata wanita hina. Aku adalah wanita hina. Aku adalah wanita hina. Aku wanita hina, aku wanita hina, aku wanita hina. Aku wanita hina, aku wanita hina. Ah. Sebenarnya apa maumu? Tuan Putri, begitu saja sudah tidak kuat? Malam masih sangat panjang. Kami akan menemanimu bermain pelan-pelan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan menggunakan metode lawan untuk menyerang balik. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Aku dengar sebelumnya, Kaisar Negara Liang memiliki selera yang unik. Tuan Putri, saat pergi melakukan diplomasi pernikahan dulu, pasti kamu sudah pernah merasakannya kan? Hari ini, biarkan mereka melayani Tuan Putri dengan baik, supaya Tuan Putri bisa mengenang kenangan lama itu. Lepaskan. Ayo jalan. Berani-beraninya kalian. Bibi, segeralah kemas barang-barangmu dan pergi. Aku sudah mengatur semuanya. Lalu bagaimana denganmu? Aku tentu saja masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Orang-orang yang menghabisi seluruh keluarga-keluarga Yun dulu, tidak akan ada satupun yang kubiarkan lolos, termasuk putra mahkota. Kamu harus berhati-hati. Putri Zaoling? Tabib Ki, bagaimana keadaan Tuan Putri? Yang mulia Tuan Putri, beliau. Bagaimana keadaan yang mulia? Cepat katakan. Yang mulia Tuan Putri tidak apa-apa, hanya kelelahan karena terlalu memanjakan diri, sehingga dia pingsan. Apa? Maaf merepotkan Anda, Tabib Chi. Yang mulia Tuan Putri, hanya sedang tidak enak badan. Segera siapkan obat untuk beliau. Saya akan segera meracik obatnya. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Zaolingrong, belum cukupkah kamu membuat keributan ini? Ayahanda, akhirnya Ananda bisa bertemu denganmu. Yang mulia, ini semua salah saya. Saya telah membuat Yang Mulia Tuan Putri tidak senang. Mohon beri saya hukuman. Wanita kejam. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayahanda, Ananda ingin melaporkan bahwa wanita tak tahu malu ini telah berselingkuh. Saya ingin melaporkan wanita kejam ini atas perselingkuhan. Anak haram di dalam perutnya sama sekali bukan milik Ayahanda Kaisar. Zaoling, kamu sudah gila. Lihatlah dirimu sekarang. Apa kamu masih punya wibawa seorang putri kerajaan Zhao?
Kamu benar-benar memukulku demi wanita kejam ini? Kalian semua sudah dihasut oleh wanita ini. Wanita tidak tahu malu. Rasakan ini. Yang mulia, hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Manzu? Tabib. Panggil tabib. Tabib? Kamu benar-benar gila. Aku tidak gila. Kalianlah yang gila. Sudah terpikat oleh wanita sampah ini. Hanya jika wanita ini tiada, kalian baru akan tersadar. Dan aku baru bisa kembali menjadi Putri Zaoling yang disayangi oleh ayahanda dan kakak putra mahkota. Hamba menghadap yang mulia. Tabib Ki, cepat. Cepat selamatkan bayi dan selirman. Cepat. Hamba laksanakan. Tabib Ki, aku memerintahkanmu, jangan selamatkan anak haram itu. Ayahanda, percayalah padaku. Anak di perutnya itu benar-benar bukan anakmu. Ayahanda, apakah ayah percaya? Ayahanda, Zaoling pikirannya sedang tidak stabil, biarkan saja dia ditenangkan, agar tabib kerajaan bisa fokus menyelamatkan selirman. Cepat. Tabib kerajaan, anakku, bagaimana keadaannya? Tusukan konde ini tepat mengenai rahim. Janin dalam kandungan sang selir sudah tiada. Apa? Yang mulia, anakku... Manzu. Manzu. Yang mulia, nyonya hanya terkejut dan pingsan. Dasar anak tak berguna. Mohon rendahkan amarah ayahanda. Umumkan perintah. Putri Raja sedang jatuh sakit parah dan dikirim ke kuil King Lu untuk istirahat total. Kamu yang kerjakan ini. Hamba laksanakan perintah. Pangeran, anak kita sudah tiada. Tenang saja. Aku pasti akan menuntut keadilan bagi anak kita demi dia. Air. Air. Pangeran, habisi dia. Habisi dia. Balaskan dendam anak kita. Anak kita Kakak putra mahkota, aku sudah tahu. Kamu tidak tega menghabisiku, kan? Aku tidak bisa menghabisinya. Bagaimanapun juga, dia adalah adikku. Aku berjanji padamu, mulai hari ini, dia tidak akan lagi menikmati kehormatan istana. Sisa hidupnya akan dihabiskan untuk beribadah dalam kesunyian, demi mendoakan anak kita, dan memohon ampun atas kesalahannya. Baiklah. Kalau begitu yang mulia, bolehkah biarkan saya dan Tuan Putri berbicara berdua saja sebentar? Ini? Yang mulia tenang saja. Karena saya sudah berjanji kepada Anda, saya tidak akan melukai Tuan Putri sedikit pun. Yang mulia, apakah permintaan kecil ini tidak bisa Anda penuhi untuk saya?
Aku akan menunggumu di depan pintu. Ya, Kakanda, jangan pergi. Wanita kejam. Tuan Putri merasakan kehilangan segalanya, itu tidak menyenangkan, kan? Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Sebenarnya apa salahku padamu? Kamu berusaha sekuat tenaga untuk kembali hanya untuk merebut segalanya dariku? Tentu saja, karena semua ini adalah utangmu padaku. Aku berutang padamu? Manzu, sebenarnya kamu siapa? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Yang Mulia Putri? Akhirnya Anda tahu untuk menanyakan hal itu padaku. Aku adalah roh penasaran yang merangkak keluar dari neraka. Apa Putri sudah lupa bahwa Anda sendirilah yang menikamku? Setelah aku menggantikanmu menikah ke negara Liang dan menyelesaikan tugas menghabisi Pangeran Liang, saat aku merasa sangat bahagia karena ingin pulang dan berkumpul dengan keluargaku, Anda, Putri, demi melenyapkan saksi mata, telah menghabisiku dan seluruh keluargaku, mengambil nyawa setiap orang di sana. Jangan katakan bahwa Anda telah melupakan semuanya. Tidak, tidak mungkin. Yunshan tidak mungkin masih hidup. Jangan mencoba menakut-nakutiku dengan sihir murahan. Benarkah? Atau mungkin ini karena wajah ini? Tidak. Yunshan sudah tiada. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, pedang itu menusuk tepat ke jantungnya. Dia tidak mungkin masih hidup. Bisakah Anda merasakannya? Jantungku ini berbeda dari orang lain. Jantung ini ada di sebelah kanan. Jadi Anda kembali hanya untuk memberitahu orang-orang negara Zhao bahwa orang yang menaklukkan negara Liang bukanlah sang putri hebat Putri Zaoling, melainkan Anda yang hanyalah seorang pelayan rendahan. Hanya Anda yang sangat peduli dengan kehormatan semu seperti itu. Tapi kenapa? Setelah Anda susah payah berhasil selamat, kenapa tidak bersembunyi saja? Kenapa harus kembali? Kenapa harus merebut segalanya dariku? Kenapa? Anda masih berani menanyakan alasannya padaku? Masih berani kamu bertanya kenapa? Kamu sudah jelas berusaha melenyapkanku, tapi kenapa kamu masih harus menghabisi seluruh keluargaku? Aku justru ingin bertanya padamu alasannya. Tapi, semua ini sudah tidak penting lagi. Kamu menghabisi keluargaku, maka aku akan menghabisi keluargamu. Bukankah ini sangat adil? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membuat negara Zhao pergi untuk selamanya bersama keluargaku. Tidak mungkin. Hanya mengandalkanmu saja. Benar. Hanya mengandalkanku. Aku sudah menghancurkan satu negara Liang. Sekarang, apa masalahnya jika aku menambah satu negara Zhao lagi? Sedangkan untukmu, aku akan membiarkanmu perlahan melihat negara Zhao selangkah demi selangkah menuju kehancurannya. Saat waktunya tiba, sebagai seorang putri dari kerajaan yang telah hancur, bagaimana nasibmu nanti? Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan rencana jahatmu itu berhasil. Siapa di sana? Buka pintunya. Aku ingin menghadap ayahanda. Perintah yang mulia, Tuan Putri harus beristirahat dengan tenang dan tidak boleh meninggalkan kamar tanpa perintah. Aku harus bertemu dengan ayahanda dan membongkar kedok palsu dari wanita kejam ini.
Hati-hati. Terima kasih Yang Mulia. Ayahanda, Putri ingin melaporkan bahwa wanita sampah ini telah berselingkuh. Dia sama sekali bukan milik Ayahanda. Kalian semua sudah terpedaya oleh wanita kejam ini. Bayi dalam kandungannya itu bukan milik Ayahanda. Aku tidak gila. Kalianlah yang sudah gila. Kasimbu, Saya di sini Yang Mulia. awasi Manzu dengan ketat. Segala sesuatu yang dia lakukan, aku ingin tahu semuanya. Saya mengerti Yang Mulia. Aduh, sepertinya badai besar akan datang. Segalanya harus segera berakhir, termasuk dinasti yang membusuk ini. Kamu yakin di sini tempatnya? Benar, saya melihat dengan mata kepala sendiri mereka masuk satu persatu ke dalam istana terpencil ini. Yang Mulia. Aku ingin melihat sebenarnya seberapa banyak pasangan pengkhianat ini menyembunyikan sesuatu dariku. Manzu, kamu akan membantuku bukan? Semua orang sudah berkumpul. Pertunjukan hebat ini bisa dimulai sekarang. Tentu saja Yang Mulia, apapun yang Anda inginkan, Manzu bisa membantu Anda mendapatkannya, bahkan jika itu tahta kekaisaran. Yang Mulia, ini Aku ingin tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh putra kesayanganku ini. Di mana obat yang aku berikan padamu sebelumnya? Saya selalu membawanya, tapi saya belum sempat memasukkannya ke dalam makanan kaisar. Kamu harus mencari cara untuk segera memasukkannya ke dalam hidangan Ayahanda. Lalu, sebenarnya obat apa ini? Ini adalah bubuk pemutus jiwa, sedikit saja. Bisa membuat seseorang tiada. Tenang saja. Setelah aku naik tahta, posisi permaisuri akan menjadi milikmu. Kaisar, Anda sedang apa di sini? Ayahanda. Ayahanda? Kamu benar-benar putra kebanggaanku. Selirman, apalagi yang ingin kamu katakan? Menjawab Yang Mulia, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Seperti yang Anda lihat, saya telah menjalin hubungan gelap dengan putra mahkota untuk merebut kekuasaan dan tahta. Berani sekali kalian berdua. Tidak seperti itu. Ayahanda, ini tidak benar. Sekalipun Anda memberikan 100 kali lipat keberanian, aku tidak akan pernah berani memiliki niat untuk menyakiti Anda. Seorang putra mahkota kerajaan Zhao yang hebat, ternyata hanya seorang pecundang yang tidak berani mengakui perbuatannya. Wanita hina, diam kamu. Saat kamu memanfaatkanku dan ingin menghabisi Yang Mulia, kamu selalu memanggilku sayang. Sekarang setelah semuanya terbongkar, kamu menyebutku wanita hina. Benar saja, perkataan laki-laki tidak bisa dipercaya sama sekali. Ayahanda, aku sempat tergoda sejenak oleh wanita hina ini. Demi hubungan ayah dan anak kita, ampunilah aku kali ini, ampunilah aku sekali ini saja. Selirman, siapa sebenarnya yang mengutusmu? Apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku? Aku tahu siapa sebenarnya wanita hina ini. Aku mengerti siapa sebenarnya wanita tak tahu malu ini. Zaoling, mengapa Anda bisa ada di sini? Ayahanda, Ananda tahu, pergi dari kuil King Lu tanpa izin adalah kesalahan yang tak termaafkan. Tapi demi kesehatan Ayahanda, Ananda terpaksa melakukannya.
Wanita rendah ini adalah pelayan istana yang dulu menggantikanku menikah ke kediaman negara Liang. Namanya adalah Yun Shan. Dia menyamar untuk masuk ke istana. Semuanya dilakukan demi mencelakai ayahanda. Ayahanda? Ayahanda? Ananda tidak tahu identitas aslinya yang sebenarnya. Selain itu, bayi haram yang dulu di dalam perutnya sama sekali bukan anak ayahanda, melainkan anak haramnya dengan kakak putra mahkota. Ananda mendengar dengan telinga sendiri bahwa dia dan kakak putra mahkota bersekongkol, berniat meracuni dan mencelakai ayahanda. Ingin mencelakai ayahanda. Zhao Ling? Ayahanda, mohon segera turunkan perintah untuk menghabisi wanita rendah ini. Zhao Ling Rong, aku biasanya memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu menjatuhkanku seperti ini? Sejak saat kamu demi wanita ini berniat ingin menghabisiku, sejak detik itu juga, kamu bukan lagi kakakku. Hahaha. Sungguh pertunjukan saling gigit yang menarik. Sungguh luar biasa. Dasar wanita hina. Ayahanda tentu sudah mengetahui wajah aslimu. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena aku sudah datang hari ini, maka aku sudah tidak takut lagi jika harus tiada. Apa gunanya menjadi kaisar kerajaan Zhao? Putra mahkota kerajaan Zhao dan putri kerajaan Zhao, kalian semua biasa-biasa saja. Kamu sangat kasar dan semena-mena, serta sangat kejam, hanya demi ambisi pribadimu. Kamu sudah menghabisi begitu banyak rakyat tak berdosa di kerajaan Zhao. Kamu sangat licik dan penuh tipu daya, benar-benar munafik dan pengecut. Kamu? Sebagai putra mahkota kerajaan Zhao, kamu sungguh tidak berguna. Setiap hari hanya tenggelam dalam godaan wanita. Berusaha menggunakan taktik wanita cantik untuk memikat ayahmu sendiri. Bahkan berniat menyingkirkan ayah kandungmu sendiri. Lalu kamu sebagai kaisar kerajaan Zhao, kamu pemimpin yang bodoh dan tak bermoral, merebut istri putramu sendiri, telah melanggar norma dan membuat hubungan ayah anak penuh kecurigaan. Dengan adanya kalian di kerajaan Zhao, negara ini pasti akan hancur. Benar-benar akan hancur. Lancang. Pengawal, bawa wanita tak tahu malu ini ke dalam penjara bawah tanah. Tunggu sampai waktunya aku buat perhitungan. Cepat hentikan dia. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan racun. Bahkan jika aku tiada, aku tidak akan pernah sudi menjadi tahanan kalian rakyat kerajaan Zhao. Aku hampir lupa memberitahu kalian, aku sudah menyerahkan peta pertahanan perbatasan Zhao kepada negara tetangga yang selama ini sudah mengincar kalian. Kalau dihitung waktunya, seharusnya saat ini gerbang perbatasan sudah dihancurkan dan pasukan mereka sudah mulai menyerbu kemari. Kamu? Aku akan menghabisimu. Di alam baka nanti, dengan kalian keluarga Zhao yang menemaniku, aku bisa pergi dengan tenang. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Yang mulia, gawat yang mulia. Yang mulia, yang mulia, gawat. Pasukan aliansi 5 negara sudah masuk menyerbu. Apa? Setengah jam yang lalu, negara Qi, negara Shu, negara Wei, negara Jin, memimpin pasukan besar, menaklukkan keempat gerbang kota dari segala arah. Mereka akan segera masuk ke sini. Ayahanda, pasukan musuh sudah menyerang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Ada jalan rahasia di istana terpencil. Kita kabur lewat jalan rahasia itu. Cepat pergi. Negara Zhao sudah hancur. Sudah musnah. Hahaha. Ayah. Ibu. Kakak ipar Goudaner. Yun Shan sudah membalaskan dendam kalian dalam perjalanan ke akhirat. Kalian semua beristirahatlah dengan tenang. Tak disangka, negara Zhao ini ternyata secepat ini oleh aliansi 5 negara. Dalam waktu setengah bulan saja sudah terpecah belah habis. Malam saat negara Zhao hancur itu, Kaisar bahkan tidak memedulikan rakyatnya. Ia menarik putra mahkota dan tuan putri, lalu lari menuju jalan rahasia bawah tanah. Namun Raja Qi sudah menunggu mereka di depan pintu jalan rahasia itu. Saat mereka keluar, semuanya langsung dihabisi. Dengan nyawa mereka sebagai bayaran, ia menukarnya dengan 20 kota. Tak disangka,
Dulu negara Zhao ini sungguh sangat berkuasa. Menaklukkan negara Liang tanpa mengerahkan satu prajurit pun. Baru saja lewat 2 tahun, sudah dihancurkan oleh pasukan aliansi 5 negara. Sungguh dunia memang penuh perubahan. Waktu sudah semakin larut, kita harus segera berangkat.